Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kalau salam wahid itu salam adil dan lestari. Jadi bukan hanya lestari tapi harus berkeadilan. Biar kita jaga hutan. Kalau hutannya bagus tapi rakyat terusir dan tergusur, ya kita nggak mau juga, maka harus ada adilnya tadi. Gitu loh, Bi. Nah itu salamnya Walhi, salam adil dan lestari. Terima kasih kepada moderator, panitia, para guru, ustadz, bapak ibu sekalian, adik-adik, kawan-kawan semua yang hari ini masih bisa bertahan. Perkenalkan, nama ulun Kisworo Dwi Cahyono. Saya kebetulan masih periode kedua ini di Walhi Kalsel. Ya, dan terima kasih. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur lah karena izin Tuhan kita di tengah kondisi yang luar biasa di antara pandemi dan bencana ekologis yang mengancam kita masih bisa bikin acara dialog publik atau diskusi publik dan dalam kondisi sehat. Semoga kita sehat dan acara kita ini berkah. Jadi menambahkan apa yang sudah disampaikan Habib, para narasumber, moderator, ustadz dan kawan-kawan semua. Ya, mungkin kalau kita di Kalsel ini, tapi ini Kabupaten Banjar ya, harus tahu berapa luas wilayah Kabupaten Banjar. Nah gitu. Ya, ibarat rumah, karena Kalsel ini kayak rumah. Kalau Kalsel harus tahu juga. Kalau kita di Kalsel, karena ini ada pimpinan wilayah Kalimantan Selatan kan, Ibnu Kalsel, anggotanya ribuan, sekali turun asik ini. Nah gitu. Masa Soekarno perlu 10 orang akan mengguncang dunia, masa kita nggak sanggup Kalsel aja ya. Kalimantan Selatan luasnya kurang lebih 3,7 juta hektar. Harus hafal teman-teman. Ya kan? Ada 13 kabupaten kota dan kita punya 172 pulau. Dan Kalsel sudah berumur 71 tahun. Artinya tua juga 70-an kan? NKRI berumur 76. Jadi kita nggak ada modal lagi. Banjar berapa total luas wilayahnya? Harus tahu. Karena kita mau berjuang harus tahu medan tempur. Kabupaten Banjar kurang lebih 486.000 hektar. 21% sudah tambang dan sawit. Nah gitu. Kalsel hampir 50%. Jadi kalau ibarat rumah, karena Kalsel itu kayak rumah. Kita punya 172 pulau, berarti pagarnya Kalsel. Ya kan, untuk memecah gelombang, tsunami dan lain-lain. Itu pulau-pulau kecil. Ada apa di situ? Diajar dia ada tambang dan sawit. Nah itu juga tuh. Naik ke daerah sedikit, apa? Mangrove, rawa gambut, lantainya Kalsel. Lalu dinding 1000 sungai, atapnya ya pegunungan Meratus. Karena Meratus di tengah-tengahnya Kalsel. Jadi kita mudah tuh memetakan. Ibarat rumah, yang mana yang mulai kita nih calap? Karena Jasidin tadi kebanjiran terus, kada ikhlas kada ridho Jasidin. Berarti dari atap dulu, karena air itu dari atas ke bawah. Berarti pertama atapnya miris kada, bocor kada, buntus kada. Atau jangan-jangan sudah diruntuh orang nih, ya, gitu tuh. Kenapa Walhi kemarin menggugat Menteri SDM? Ya kan, untuk mencabut izin tambang. Baru satu perusahaan yang kita gugat. Masih banyak perusahaan, bahkan Kabupaten Banjar banyak lagi. Walaupun kemarin korupsi kan, Budi Bara Marta misalnya kan, punya daerah lagi, seharusnya menjadi contoh yang baik ya. Kan luar biasa, belum lagi sudah menimbulkan korban jiwa. Jadi berarti atapnya bocor, meratus. Jadi airnya turun ke bawah, ke dinding Kalsel, 1000 sungai. Ya lah, 1000 sungai, kenapa masih meluap? Berarti 1000 sungai pun, kalau orang lingkungan pasti dia tampung, dia dukung lingkungan, berarti rusak nih. Karena air diciptakan Tuhan yang disampaikan Ustadz maupun Habib dan lain-lain, diciptakan Tuhan itu sampai kiamat pun sama. Kan gitu. Kenapa air sampai meluap? Berarti wadahnya yang rusak. Nih. Jangan salahkan Tuhan, karena di Arum ayat 41 jelas. Ya, Arum 41 telah nampak kerusakan di darat dan di lautan itu perbuatan manusia, agar manusia kembali ke jalan Tuhan. Jadi jangan salahkan Tuhan. Jadi 1000 sungai berarti sedimentasinya atau pendangkalan, yang mana dangkal, maka tugas pemerintah Ibu Lita salah satunya, karena Sidin bukan hanya Sidin aja kan, banyak pemerintah kan. Di mana nih yang mulai dangkal? Dikeruk.
Walaupun ya mohon maaf almarhum guru bupati yang dulu bisa terjual selawar handap kan sendiri misalnya kan. Tapi ini penting karena pemerintah yang sudah kita sumpah, kita gaji, kita pilih untuk mengelola wilayah melayani kita. Seribu Sungai kada sanggup. Berarti ada apa di atas selain tambang sawit ya di APH? Akhirnya air meluap di dinding tadi ke bawah, ke lantai, yaitu rumahnya air kalau sambat. Di situ ekosistem rawa gambut, tempatnya banyu, rumahnya banyu. Ada apa di situ? Banyu anak beli ke rumah karena kalah juga. Karena apa? Ada sawit. Masa mau sawit calak matian sawit. Karena kalah juga banyu berbuli ke rumah. Ini dia penyebab karhutlah juga. Karena rawa gambut dikeringkan oleh mohon maaf kalau sini ada perusahaan sawit. Ya kan? Ayo kita cek. Bujur kan ada mengusir sawit. Mengusir banyu bukan sawit. Karena itu tanaman, perlu media tumbuh, ngaranya tanah, rawa gambut itu basah, dikeringkan dengan kanal-kanal atau bikin parit, kan mengusir banyu. Banyu bergulik, ada beli ke rumah, di lantainya kasar ada kawah, meluap lagi. Kemana? Anda mengungsi, kemana ke laut, ngalih juga. Karena apa? Karena posisi Seribu Sungai tadi rata-rata muaranya di Sungai Martapura dan Sungai Barito salah satunya. Ada di mana? Di kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin itu di bawah permukaan laut, makanya lambat. Makanya yang di atap tadi banyunya turun banjir bandang, laju tuh, rumah ngin larut, masjid ngin larut ya guru ya. Ya lebih di barapa itu, laju. Tapi di dinding dan di lantai tadi menggenang. Apalagi daerah Banjar dan generasi kita modern salah juga. Perdatuan kita menyuruh mengajari kita rumah panggung. Generasi modern apa? Diuruk. Makanya evaluasi perizinan penting. Jangan hanya mengeluarkan izin, dievaluasi. Tugas siapa? Salah satunya Dinas LH, mumpung ada Ibu Lita ini kan. Sebab ke depan Sidin didoakan Sidin tadi jadi kepala dinas ya kan. Seharusnya pembangunan atau instansi apapun kalau nak membangun, yang utama adalah rekomendasi dari Dinas LH. Kan gitu tuh. Oh ini dampaknya kayak ini loh. Jangan stop dulu atau stop dulu kan gitu tuh. Tapi wani ada sih. Tapi kalau dengan ribuan anggota IPNU ya harus wani kan gitu tuh. Itu maksud ulun. Karena apa? Karena dampak kerusakan lingkungan hidup bukan hanya kita yang sekarang yang merasakan, tapi sampai anak cucu dan lintas generasi. Itu selalu ulun sampaikan dan Kalsel sudah selalu ulun ingatkan. Dari total 3,7 juta hektar tadi ada teras, ada ruang tamu yang tata ruang tadi kan, karena airnya hilang lalu tata uang kan gitu tuh. Teras, ruang tamu, ruang tidur. Kalau kita di museum nggak di Walhi ada musola, ada dapur, ada kamar mandi. 50% berarti sampai ke ruang tamu nih sudah dikuasai tambang dan sawit. Dapur dan musola kita udah dikuasai HTI dan HPH. Ya, jangan kita sisa WC aja hidup di Kalsel ya. Makanya perlu evaluasi kan gitu. Itu penting. Jadi terkait dengan pertanyaan saudara dari IPNU Banjar lah, ya lah. Siapa tadi? Dari mana? Oh, oke. Terkait perlindungan pejuang lingkungan. Tapi di Undang-Undang Dasar itu jelas pasal 28A. Mohon maaf senior terkait hukum. Ya loh, 28H, setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Bahkan di Undang-Undang PPH jelas pasal 65, lingkungan hidup yang baik dan sehat itu bagian dari hak asasi manusia. Dan ini terkait dengan pejuang lingkungan atau rakyat. Pasal 66, setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak bisa dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Kuat gitu. Jadi setiap orang ya, karena undang-undang bukan hanya Walhi kan gitu. Setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak bisa dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Itu salah satu kekuatan hukum kita. Tapi prakteknya kan gitu tuh. Bisa kena undang-undang ITE dan lain-lain. Nah, ya kan jadi soal karena risiko perjuangan kita akan rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, bahkan risiko nyawa. Nabi Muhammad aja berapa kali hendak dibunuh masih berjuang untuk kebaikan. Kayak itu lebih Nabi Muhammad. Kita yang belum tentu masuk surga masa hidup ya. Kan gitu.
Nah ini penting kapan? Karena terkait RTL walaupun ada FGD dan lain-lain, minimal saat ini Walhi tidak mampu sendiri. Bahkan salah satu yang ulun ada diskusi dengan Guru Aro, ya apa ke depan kita bikin lomba dai cilik peduli lingkungan. Ada NU, ada IPNU, ada Walhi, ada siapa? Kita munculkan dai-dai yang peduli lingkungan mulai halus. Karena ini banyak ulama, mohon maaf. Kita ciptakan baru. Ya, itu ibaratnya kan, bukannya ulun mengkritisi para ulama, ulun hormati, tapi bagaimana lingkungan ini penting ya kita ciptakan salah satunya RTL ke depan, Walhi, NU, misalnya IPNU atau siapapun, ayo kita sama-sama bikin lomba dai cilik peduli lingkungan. Jangan hanya Indonesian Idol aja ya, kita dai cilik peduli lingkungan juga penting. Belum lagi kena Sidin mau lagu kubutang yang berataan boleh, Sidin mau wanti-wanti kada boleh, merusak pohon, ya, merusak sumber mata air, dari termasuk sungai dan sumur. Nah terkait bapak tadi korban banjir, kami kemarin dengan kawan-kawan advokasi banjir menggugat pemerintah, menang, ya kan? Dan pemerintah ada banding, apalagi di NU dia punya LKBH kan. Saran ulun, kalau memang ke depan hendak kita tindih lagi gugatan lingkungannya, Walhi siap, karena Walhi punya legal standing. Ini kemarin baru korban dan sangat disayangkan, bahkan sampai kami tunda menggugat. Dari total nangjar ribuan orang tadi, hanya 51 orang yang mendaftar menggugat. Kemana yang ribuan orang tadi? Takutan kah? Itu maksud ulun. Atau kada tahu atau apa, sampai kami tunda, bahkan kami minta kawan-kawan pengacara terjun ke lapangan, minimal keterwakilan kabupaten kota yang 13 tadi 4 menggugat. Jadi kemarin kita menang, yang ada dikabulkan cuma sebuting terkait ganti rugi gitu. Tapi kalau tuntutan yang lain dikabulkan, kalau ganti rugi kemarin nggak dikabulkan. Tapi kalau memang ke depan, ya mungkin kawan-kawan atau bapak ibu atau senior di advokat kalau perlu menggugat lagi pemerintah ini dengan kerusakan lingkungan, Walhi siap. Karena Walhi punya legal standing untuk menggugat lagi, ya kan? Karena apa? Karena ini penting juga. Nah maksud ulun, kalau yang terkait Jarpian tadi, apa yang bisa dilakukan Walhi? Walhi selalu terbuka. Ya kan? Walhi sudah menyatakan dari dulu Walhi adalah rumah gerakan. Silahkan Buan Pian siapapun untuk belang silaturahim untuk diskusi ke kantor Walhi. Bahkan saya Jarpian, kita bikin 1000 surat untuk presiden misalnya kan. Unek-unek Pian tulis surat, ribuan orang kita kirim ke presiden, bisa juga kan. Jadi hibak tuh. Jadi maksud ulun banyak cara lah, tapi untuk khusus karena kita susun strateginya apa aja. Atau kita 1000 surat untuk dinas LH, karena dinas LH ini anak digabung pulang, anak dengan dinas apa? Nah dengan Perkim pulang, yang dinas LH aja masih kayak ini lingkungan kita, apalagi kita digabung. Maksud ulun kalau memang negara kita serius terhadap lingkungan, seharusnya jangan digabung-gabung, bahkan anggarannya dinaikkan. Pendidikan 20%, lingkungan hidup berapa anggarannya Bu? Kalau kurang kita berjuangkan, karena dampak lingkungan luar biasa. Pembangunan apapun kalau lingkungan rusak ya luar biasa. Karena setulun kalau memang Kabupaten Banjar sebagai kota syariah peduli lingkungan misalnya kan, saran ulun dinas LH jangan digabung, harus khusus. Ini yang khusus saja pontang panting jadi apa lagi digabung kan? Oh itu Perkim apa terbagi-bagi. Komitmen pemerintah dari situ aja nampak serius gak ada terkait lingkungan ini. Maka momentum banjir, karena di Kalsel kalau hujan banjir kemarau karhutlah selalu terulang. Kapan kita membangun? Bajunya lalu hajat misalnya kan. Ini juga penting maksud ulun, karena ini waktunya sudah parah habis. Kita tunggu moderator kan ya. Oh sholat. Nah ini kita ulun tentu akan sampai nunggu moderator tutup sholatnya atau hendak ditutup siapa? Oh Pian, nah artinya itu karena hari ini memang ulun yakin semangat Buan Pian kawan-kawan semua harus kita rangkum menjadi kekuatan bersama dalam perjuangan itu atau kelompok. Ulun selalu mengibaratkan kayak main bola, ya kan? Kayak main bola, siapa penyerangnya, siapa sayap kanan sayap kiri, siapa bek kanan bek kiri, siapa kiper. Oke, sementara kalau kami di Walhi ulun sebagai penyerang, ya.
Tapi kalau bola yang dari belakang ada mau umpani ulun, kayak apa? Sama kayak data pian tadi, kayak apa ulun anak kucak-kucak, anak menendang bola misalnya. Tapi kadang-kadang orang biri, wah menyamani penyerang aja nih, karena dapat piala. Kalau ini kan kita terkenal di TV, ini terkait resiko. Ulun aja kalau di Walhi, orang tahunya ke ulun kadang-kadang. Bahkan Mang Imur atau Dokter Morjani jarang muncul karena sidin DPR-nya Walhi. Makanya jarang, tapi karena mohon maaf tadi ulun memang saat ini Abah ulun hanya diponis kena stroke, jadi memang perlu perlakuan khusus dan ulun tadi sambil kuliah. Imbas untung tadi ulun ke Pak Lurah minta izin setelah kuliah insya Allah ulun ke Pandir. Jadi mohon maaf tadi agak ulun minta beliau untuk ikut muncul ya kan, karena terkait protokol keamanan. Karena risiko kita luar biasa, tapi itulah risiko perjuangan kan, nggak bisa gair. Kalau ulun di gereja-gereja ya Nabi Isa aja disalib, Nabi Nuh aja yang 650 tahun berdakwah aja yang berapa orang yang sadar, bahkan termasuk anak dan bini sidin jangan ada. Maksud ulun tetap semangat, jangan takutan dan jangan supan untuk berbuat baik, apalagi ibu-ibu atau binian, ini penting untuk bersuara. Ya, apalagi kalau aksi amun binian di muka wanilah polisi misalnya kan, itu juga strategi juga. Masa amun laki yang pas berkelahi itu, tapi amun binian katulahannya polisinya misalnya, itu juga strategi. Maksudnya maka ke depan kawan-kawan Ibnu, bahkan kalau perlu ada program kerja lah, misalnya pertemuan atau diskusi bulanan, mumpung di sini ada Om Adenan, ada Om Imur, ada Habib dan lain-lain, ini punya kapasitas luar biasa. Yang jelas Walhi selalu terbuka, silakan. Atau kalau kada haur kita ke NU atau di mana, atau ke Walhi selalu terbuka, silakan. Ya kan? Silahkan untuk kita diskusi karena perjuangan masih panjang. Ulun berharap ke depan bian-bian ini yang melanjutkan. Ya kan? Siapa lagi bang? Karena ulun aja di Walhi ini periode terakhir sudah. Maka ke depan siapa lagi? Ya kan? Karena Walhi bukan negara, tapi banyak orang lapor ke Walhi, termasuk di Cintapuri. Cintapuri ini calap terus. Calapnya dengan apa? Lumpur bekas lubang tambang. Ya loh, sudah PTP dulu kebun gatah, ini jadi tambang. Pasti ada kejahatan di situ, ada korupsi di situ. Tapi apa yang terjadi? Ini berata. Itu maksud turun. Apakah karena bukan tambang sudah menyumbang pesantren dan lain-lain, lalu kita hidup lah? Lah tetap semangat. Dan ke depan apa yang kita lakukan selalu dalam lindungan dan petunjuk Tuhan. Dan semoga apa yang kita lakukan ini berkah. Mungkin itu ulun kembalikan kepada sidin. Kalau memang ada hal yang tidak berkenan, ulun mohon maaf. Siapa tahu karena ada hal yang tidak berkenan ya kan, ulun minta maaf, minta ridho. Semoga kita selalu tetap solid, karena Walhi tidak mampu sorangan. Walhi sudah berumur 41 tahun, masih nangge ini ya loh, generasi muda. Insya Allah dengan usaha dan doa kita berhasil, entah kapan insya Allah berhasil aja, kan usah ragu karena Tuhan itu maha tahu ya. Mungkin itu dari ulun, terima kasih, tetap semangat, jangan takut dan malu untuk berbuat baik. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan lestari. Kemudian menyikapi ketika datang musibah, kita ini kan kawan-kawan semua ya, dari kalangan santri ya, ada dari mahasiswa. Biasanya kita menyikapi musibah ini ada statement-statement, ada ungkapan-ungkapan, oh ini sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu bencana pun di bumi dan di diri kalian kecuali memang sudah ada tertulis sebelum itu terjadi. Karena hal yang demikian itu bagi Allah mudah. Tapi dengan berpegang kepada ayat ini, apakah membuat kita kemudian menjadi fatalistik? Kita menjadi pasrah. Oh ini akibat ulahku juga, ya sudah terima aja. Tentunya tidak demikian agama mengajarkan. Agama mengajarkan kita untuk
dalam agama kita mengenal istilah taubat. Taubat itu secara sederhana artinya kembali, refresh, recycle, apa yang bagus kan artinya. Kita kembali ke, kalau dulu rusak kembali kita berusaha perbaiki, itu namanya taubat. Hari ini mohon maaf, orang yang merusak lingkungan dengan istighfar mungkin dia merasa bertaubat. Orang yang menyebabkan bencana dengan astagfirullah, dia merasa taubat. Padahal arti taubat itu kembali. Dia harus melakukan, kalau dalam ini ya reklamasi, itu bukti dia taubat. Ini kalau kita bicara penyebab ya. Tapi sudahlah, itu bukan urusan kita ya, tentang penyebab. Menyikapi musibah tidak sesederhana, oh ini karena maksiat, kita istighfar sudah selesai. Tidak seperti itu. Oh ini karena apa? Karena dosa si A si B, taubat selesai. Taubatnya cukup dengan istighfar. Itu tidak seperti itu. Ada dalam taubat itu kan ada rukun-rukunnya. Kalau kita menyikapi musibah, tadi kita menyikapi musibah lah. Dari satu sudut pandang, ya itu adalah bisa dikatakan azab. Oke, itu adalah azab. Tapi sudut pandang yang lain itu ada ujian dan cobaan dari Allah. Sudut pandang yang lain itu peringatan dari Allah. Sudut pandang yang lain itu kasih sayang Tuhan. Sudut pandang yang lain itu adalah bencana kemanusiaan. Sudut pandang yang lain, oh ini ada peluang. Ya kalau banjir itu kan ada peluang juga tuh. Kita anak beramal, anak beribadah, kita baulah apa tahun dulu tuh kan kita rame lah. Wah disambatnya rame lah. Karena kita beramal gitu dengan ladang kita mencari pahala.